Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya ya, para fan Aisyar Khalid atau para fan Aifu dimanapun kamu berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya, nggih. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali, nggih. Nah, ini terkait tentang respon atau reaksi dari Bunda LSR teman semuanya ya. Ini ada beberapa yang topik yang akan direaksi oleh Bunda Lesti. Yang pertama, ya, topik podcast ya, ada Satria ya yang akan direaksi oleh Bunda LSR dan Ais need collab ya. Jadi Aisyar butuh kolaborasi dan tipe menantu Mama Ros. Nah, ini teman semua yang ketika live bersama Uska itu teman semuanya ya. Dan yang terakhir masa depan Aifu. Nah, ini dijadikan satu oleh Bunda LSR ya, akan diberikan penjelasan tanggapan dari Bunda LSR terkait Aisyah Kali dan juga Aifu ya, termasuk calon menantu dari Mama Ros dan juga apa namanya Satria yang untuk saat ini kondisinya seperti apa itu akan direaksi oleh Bunda LSR. Jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton videonya sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Assalamualaikum. Tadi gue disuruh react soal Satya ya. Gue ngeliat itu ya, ngakak-ngakak. Maksud gue kalau dulu ya gue emosi ya kan. Gue emosi kan, sempet berapa kali tuh gue gara-gara konten dia juga tuh gue kena violation tuh ya. Cuma tadi karena gue ngelihat dia kayak gitu udah kayak orang sakit jiwa ya kan. Maksud gue the real dia tuh caper, kalau gue bilang caper. Dia pengen pengen di respon sama Aisar. Ya iyalah, maksud gue orang normal mana yang melakukan tindakan kayak si Satria ini ya. Maksud gue tuh Satria Baja Hitam ini the real freak gitu loh. The real freak nih orang gitu. Tapi waktu lo ngomentarin Furel, lo bisa normal gitu ya. Giliran Aisar lo segitunya gitu loh. Tujuan lo apa sih Sat? Tujuan lo tuh apa? Ya itu tadi kalau menurut gue gengnya tujuan dia itu memang caper, minta di notice gitu. Sama kayak si LC itu. Ya nggak tahu nih kan ada yang nge-DM gue kan, si Tata itu kan, si Gita itu katanya LC. Ya bisa aja gitu ya, kayak keubun-ubun banget gitu lo, lupa deh benci tuh orang-orang ya. Kenal kagak segala macam enggak, sampai ke ubun-ubun bencinya itu. Biasanya emang minta di notice gitu loh. Habis itu minta maaf gitu kan lu. Berharap di notice, makin lu di notice Aisyah langsung naik engagement lu, exposure lu ya kan. Jadi saran gue gak usah lu notice Sar ya, orang-orang freak kayak gini. Lu telepon aja Bang Ale Sar ya, Bang Ale. Angkut ini bang. Kan sama-sama orang Medan deh nih. Orang Medan atau orang mana sih dia nih? Iya Medan kan? Iya kan? Angkut lah bang nih Satria nih bang. Nggak jelas nih orangnya. Dari awal Aisar datang terus kayak gitu loh, menghujat sampai ke ubun-ubun gitu loh. Kayak gini udah nggak usah ditanya lagi kenapa benci, emang sakit jiwa kok. Sakit jiwa tuh karena dia pengen dinotis tuh aja. Nggak usah Sar, nggak usah diproses. Kalau yang begini-begini mah udah kelihatan gila parah gitu loh. Orang normal pun tahu kalau dia ini sakit jiwa gitu loh. Yang perlu di angkut itu ya emang kayak apa sih, yang sudah benar-benar menghina gimana lah ya. Gimana sih, nggak jelas soalnya emang udah terlalu banyak yang menghina ya kan, mendiskreditkan, menyudutkan
Memang the best way itu sabar diam sih memang. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu, cuma Aisar. Ya, gue tadi barusan lihat juga kan. Gue kan sekarang jadi fansnya Onta kan. Lewatlah di FYP gue ya kan. Si Onta dengan berbagai talentnya itu. Gila, emang keren ya anak. Makanya gue tuh terobsesi Aisar collab sama Onta. Ya walaupun banyak yang gak setuju ya Aisar collab sama cewek lagi, cuma gimana ya, malah ada yang bilang kak bijak lah segala macem. Emang kenapa sih kalau Aisar harus collab sama orang gitu loh? Maksud gue tuh, cuy, dia mau collab sama siapapun yakin gue tetep dihujat. Buktinya sekarang, dia kan gak lagi ngapa-ngapain nih, live TikTok kagak, ngonten juga jarang-jarang, sepi banget storynya. Bener-bener cuma menghabiskan waktu sama keluarga, masih juga dihujat gitu loh. Jadi gak menjamin bro, gitu loh. Paham gak sih? Dia tuh sekarang lagi menghabiskan waktu sama keluarga, masih kena hujat gitu loh. Banyak banget gitu loh. Ada aja bahan ya untuk menghujat Ais ini, ada aja. Makanya gue bilang dia napasnya salah, dia kentut salah, segala salah gitu loh. Jadi ya udahlah ya. Maksud gue gini loh, kita Aisar tuh kan konten kreator, nggak mungkin lah dia mau bikin konten yang monoton gitu loh. Paham nggak sih? Ya memang supaya kontennya menarik memang perlu collab gitu loh. Dan manfaat collab ini kan banyak, membangun networking, membangun relasi gitu loh. Sebagai konten kreator memang mereka butuh itu cuy. Sama gue ya, selama dia masih ada bayang-bayang Aifu, dia akan terus mendapatkan hujatan dan kecaman. Jadi nggak ngaruh gitu loh. Ya daripada nggak dapet semuanya, maksud gue tuh hanya demi menjaga apa gitu. Enggak lah, nggak jamin. Buktinya masih aja tuh hujatan, gelombang hujatan ke Aisar. Jadi ya menurut gue nggak masalah kok dia mau collab dengan siapapun, asal memang feedbacknya untuk partner collab itu sebaiknya dicari yang minim gitu loh. Kalau gue lihat sih Cynthia Mariska banyak kok positif ininya, positif responnya, positif feedbacknya. Rata-rata 99%, 100% malah pada positif. Cuma memang ya potensi siper. Aisar mah dengan Tami yang collab, jelas-jelas collab untuk live bisnis aja, yang jelas-jelas dia udah ngejodohin Tami sama Zela, masih disiperin orang gitu loh. Jadi kayaknya tuh apapun aturannya buat Aisar tuh nggak berlaku cuy ya. Apapun aturannya ke Aisar tuh nggak berlaku. Orang tetap akan menghujat dia selama masih terikat dengan Aifu. Dan Aisar ini nggak bisa dipisahkan dari Aifu cuy ya. Selama belum ada rekonsiliasi, selama belum ada pernyataan clear dari kedua belah pihak ini ya, baik A maupun F, Aifu ini akan selalu menjadi bayang-bayang. Lah buktinya di unfollow aja masih, live Oma yang kayak gitu aja masih. Apalagi kemarin kan ada live yang bilang draft itu kan, udah banyak tuh cocok logi kan. Ya kan, jadi udahlah, maksud gue tuh keep going aja lah Sar. Lu kalau emang pengen collab sama siapapun just keep going gitu loh. Tapi ya tadi saran gue tetep ya. Cynthia Mariska penasaran gue sumpah. Maksud gue tuh ya Aisar sekarang ini kan kayak ibaratnya lack of friends ya kan, lagi mencari teman ya kan. Dan ya feeling gue Sar ya, feeling kakak lo ini Sar, feeling kakak lo tuh kalian berdua bisa jadi bestie gitu loh, best ya, temen lah ya, temen yang kocak, seru dan sefrekuensi kalau gue bilang ya kan, gitu geng ya. Jadi ya udahlah sih, hargai aja lah ya kan. Kalau gue masih pengen
Maksud gue tuh kenapa sih lu cepet banget menjudge gue tidak bijak hanya karena gue pengen Ais collab sama cewek. Takut nanti dia dihujat, nggak ngefek. Udah gue bilang ya sekali lagi, gue nggak ngefek. Itu nggak ada rumusnya sama Ais. Selama Ais hari ini tadi belum ada rekonsiliasi sama Aifu, belum ada kejelasan status hubungan mereka ini seperti apa. Aifu ya maksud gue pasti tetap kok, pasti aja rumusnya ya kan. Jadi ya udah gitu ya kan. Terus apalagi tadi gue lihat tuh calon istri tipe Mama Ros. Ya kalau namanya emak-emak ya pastilah pengen ya kan cari istri yang solehah, ini itu pasti. Cuman ya kalau gue lihat ya memang keluarganya Aisar ini sangat demokratis. Ya kan, kelihatan sangat demokratis. Maksudnya ya menyerahkan semua pilihan itu ke anaknya yang terbaik gitu kan. Tapi ada tuh Aisar kan, kalau janda mah kelihatan sih Mama Ros tuh kayak, maksud lo Sar gitu kali. Sar lu tuh kadang-kadang deh tapi ya enggak sih, maksudnya ya memang sih kalau zaman now ini kan, terutama zaman sekarang sih kalau gue bilang. Kalau dulu iyalah ibaratnya gadis janda itu kan ya kalau dulu oke lah ya. Kalau zaman now ini kan nggak kayak gitu lagi sih menurut gue. Walaupun nih kalau gue punya anak cowok ya gue pengennya dia calonnya gadis lah ya. Tapi kan ya tetap maksud gue itu seseorang itu kan nggak dinilai dari status dia gitu loh. Dan itu kelebihan dari keluarga Khalid ini, they don't see people from that kind of status gitu loh. Ya yang penting kepribadian lo, karakter lo kayak gimana ya kan, value lo, itu aja sih ya kan. Makanya beruntung sih ya sebenarnya yang akan menjadi menantu anak-anaknya Mama Ros, karena tadi emaknya juga orangnya asik gitu. Maksudnya emaknya tipe yang santai gitu loh, nggak yang cerewet gimana, bawel ya nggak sih. Kelihatan lah Mama Ros tuh pendiam. Nah kalau Baba ya kayaknya bawel. Cuma kan Baba juga orangnya asik gitu loh, bawel-bawel gitu, tapi dia tuh juga tadi demokratis orang dua parentsnya ini gitu loh. So aduh kalau jadi menantunya cuy insya Allah aman. Dan Aisar lagi-lagi kan memberikan opsi-opsi yang ibaratnya opsi-opsi yang membuat Mama Ros berpikir ya kan. Udah ngomongin kalau janda gimana, ngomongin pula kalau nggak soleh gimana mah, kalau nggak soleha gimana mah ya kan. Tapi lagi-lagi kan jawaban Mama Ros, ya nggak apa-apa, yang penting dia mau dididik. Nah gitu kan. Jadi kelihatan loh ya asli itu ya. Dari jawaban Mama Ros tuh dia memang sangat demokratis, nggak ngatur ya. Ini menurut kesotoyan gue nih ya, nggak ngatur ya. Yang penting lo bisa membahagiakan anak gue gitu loh, bisa respect, bisa make my boy happy gitu kan. Gitu. Jadi ya buat para wanita single rebutlah hati Aisar ya kan. Gue kalau single juga nggak bercanda gue ya. Heran gue kadang-kadang orang nih ya, ntar dibilang pula gue terobsesi. Ya emang gue terobsesi. Ya kan terobsesi sebagai fan gitu loh. Kayak mana lu tuh ya kan. Apalagi sayang harus gue riak ini ya, kayak nggak ada bahan gue udah ya. semenjak renggangnya hubungan mereka ini kan. Mau ngeriak haters itu juga pusing ya kan, nggak ada habis ya kan. Yang ada malah akun gue kena PL terus. Akun gue kena PL ya kan. Ya menurut gue sekali lagi sih ya, walaupun tadi banyak yang banyak sih ya masih berharap banget gitu ya. Aifu apalagi pas Uska bilang drop apa bos ya kan, mulai sih ini ya
si Ais kayak yang kebingungan gitu kan. Dan again and again banyak juga yang masih mikir itu mungkin Drap sama Aifu. Ya bisa-bisa aja 50-50. Tapi kalau gue sih lebih ke Drap sama Kak Vio sih. Ya maksudnya ada juga kan yang berspekulasi draft Danau Toba segala macem ya kan. Kalau itu sih gua enggak sih ya. Maaf aja gengnya. Ya even though memang ada yang udah nunjukin foto Ais apa di kapal gitu-gitulah ya. Tapi menurut gue enggak sih. Tapi kalau misalnya nih ya dibilang Aisar sebenarnya masih penasaran enggak sama F, 50-50 juga sih gue. 50-50. Di satu sisi dia memang masih penasaran sama F ya kan. Di satu sisi mungkin kalau memang dia udah lelah ya kan, anak ini kan kayaknya emosi moodnya juga agak swing nih ya kan, agak swing juga nih, gampang nge-swing gitu loh menurut penglihatan kesotoyan gue ya kan. Di satu sisi dia yang masih penasaran, makanya sebenarnya kemarin waktu dia respon soal collab sama F itu ya sebenarnya dia memang ada niat rekonsiliasi, bertemu ya kan, untuk menyelesaikan segala kesalahpahaman dan kekecewaan itu ya. Cuma udah terlanjur kena hujat, udah terlanjur kena maki, udah terlanjur kena tuding mau pansos gitu loh. Ya siapa nggak males ya nggak sih? Kalau gue sih udahlah males gitu kan ya, bisa jadi kalau gue sih 50-50 masih ya kan. Memang dia masih penasaran ataupun dia memang udah move on, bener-bener move on gitu loh. Gitu sih ya. Kalau sampai saat ini ya tadi udah gue bilang di VT gue sebelumnya, apakah gue excited dengan Haifu ini ya. Untuk saat ini belum sih, gue belum. Tapi kan nggak tahu, makanya gue bilang untuk ke depan kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, momen-momen apa lah di KT. Gue nyangka akan ada di state seperti ini gitu loh. Mana ada gue nyangka. Buktinya VT gue, rekapan gue ketemu Aisar aja di situ kan, lu lihat sendiri yang gue pin kontennya. Di situ gue masih nulis kan, semoga berjodoh sama Fuji karena kalian sekufu gitu loh. Bahkan ada konten dia yang waktu di Malai itu, yang namanya itu sama-sama yang nama di banner yang waktu dia di Cina, kok di Malai sih, di Cina, yang waktu dia nerima award tuh kan ada nama-nama influencer di banner kan. Nah nama F sama A tuh kan saling berdampingan. Sampai gue bilang, gila yang kayak gini aja lu tuh sama gitu loh. Maksudnya sama gitu kan. Bahkan tulisan nama aja berdampingan gitu kan. Jadi ya gue waktu itu memang sangat yakin gitu kan kalau mereka ini emang berjodoh. Cuma ya makin kesini kan peristiwanya itu tidak menunjukkan seperti itu. Maksudnya tidak tidak menunjukkan masa depan yang cerah terhadap Aifu ini ya kan. Cuma ya tetap, maksud gue itu harapan itu pasti akan selalu ada ya kan, selama salah satunya belum merit, itu aja. Dan yang paling penting tuh ending. Meskipun memang sekarang Furel ini sudah sangat di atas awan dan sudah kayak takabur parah ya kan, tapi lagi-lagi yang penting tuh ending ya kan. Ya kalaupun memang mereka berjodoh ya sudah, gue sih alhamdulillah gitu loh. Minimal Aisar itu terbebas dari segala hujatan. Moga-moga ya, seharusnya sih kalau menurut gue, logikanya harusnya ya kan, logikanya harusnya dia sudah terbebas dengan hujatan sih. Masa iya sih masih ada yang mau bandingin gitu, masih ada yang mengolok-ngolok Ais gitu. Emang keterlaluan sih kalau itu mah. Tapi ya nggak tahu ya, karena kalau Altor itu kan beda posisinya, karena memang posisinya seolah-olah si F ini kan ditinggal nikah gitu loh.
Kalau F-nya yang nikah kan enggak, ibaratnya dia kan udah berbahagia, dan selama ini kan yang selalu diperbincangkan di sosial media kan jodoh F. So kalau F memang sudah ketemu jodohnya dan halal, gue yakin akan berhenti hujatan itu cuy terhadap Aisar gitu loh. Lagi pula kan kalau dilihat kan memang mungkin memang benar-benar sudah berlayar in private. Buktinya F lagi V bikin status begitu, I miss you quietly, ya kan? Iyalah, kalau emang beneran nggak apa-apa sih, ya kan? Bagus, gue doain, ya kan? Walaupun kata Satria itu enggak, ya kan? Ya intinya kita buktikan saja lah, ya kan? Jadi kalau menurut gue gini ya, kalau memang nih F ini sudah jadi nama Furel, ya udahlah geng gitu loh. Why we have to sedih gitu loh? Hah? Malah menurut gue ya, lu tuh harus berpikir sebaliknya sih. Malah menurut gue, tapi susah juga ya, karena gini, gue tuh mikirnya gini, kalau misalnya nih memang F sama V ini udah jadian, bisa jadi hubungan Aifu ini akan lebih apa ya? Enggak ya? Maksudnya lebih aman. Ya kan ibaratnya F ini udah punya pasangan. Jadi bisa dong Ais berteman, ya kan? Atau nggak bisa ya? Susah ya. Maksudnya ini the real ya, real gitu loh. Ya gue yakin juga Aisar pasti juga respect kok gitu loh. Iya kan, maksud gue tuh ya apa ya, respect lah pasti. Jadi kalau misalnya nih nanti ada tiba-tiba nih ada acara award di China gitu kan, yang mereka para konten kreator harus datang, harusnya nggak perlu ini lagi lah kalian Furel takut, ya kan? Bener nggak? Karena kan udah ada, ibaratnya kalaupun ada Ais di situ, kan cuma temen, lagi kan banyak, bukan cuma berdua doang kan, ada Willy, ada Pilmi, ada siapa kan yang datang gitu loh, ya nggak sih? Atau kalau perlu datang aja bareng sama Bro V ke Cina, ya kan? Ngonten lah kalian bareng. Ini pikiran gila gue ya. Iya kan, gue sih mikirnya gitu ya. Ini pikiran halu gue ya kan, kalau misalnya yang Furel ini udah beneran berlayar ya kan, terus nih ada acara award di China ya kan, datanglah lagi mereka ini ya kan, ya nggak apa-apa, bawa aja tuh Bro V kan, konten bertiga gimana, kita lihat. Kita lihat apa namanya interaksinya kayak mana ya kan, seru pasti. Iya kan, seru pasti cuy ya. Tapi nggak tahu lah berani apakah nggak tuh F ya kan, karena udah pasti kalau misalnya ditemenin nama Ayang V harusnya nggak apa-apa lah ya. Lo Furel ini kan udah jelas berlayar, udah jadian, kayak mana? Kenapa masih harus takut sama Ais ya kan? Atau Ais bawa siapa gitu? Hah? Kadang-kadang gue lucu loh sama netizen Wakanda ini ya kan. Lu nih semua udah membelenggu orang-orang kalau gue bilang. Ya nggak sih? Bener nggak sih menurut gue, lu pade ya kan? Beneran jadi nggak sih itu ada event di Cina itu? Ya adalah, ini hayalan tingkat tinggi gue aja cuy ya. Ya kalau gue sih tetap berharap Aisar mendapatkan yang terbaik, F juga mendapatkan yang terbaik ya kan. Terserahlah mau jodohnya kayak gimana juga, gue mau udah ya udah biasa aja gitu loh ya kan. Tapi yang jelas kalau emang nggak berjodoh sama F, ya tadi gue sih tetap berharap Ais bisa mencari cewek-cewek non-Indo aja lah Sar ya kan, nggak problematik gitu ya. So guys,
tetap support idol-idol kita ya kan. Semoga mereka ini tetap bisa memberikan konten-konten yang berintegritas, itu dulu sih yang penting kalau menurut gue. Karena kayaknya makin kesini hanya demi exposure, engagement gitu loh. Konten kreator nih mulai terbuai ya untuk terus-terusan membuat gimmick lah apa supaya tetap menyala lu bilang gitu ya. Menurut gue sih itu yang paling penting ya, mempertahankan integritas dalam membuat konten maupun membranding diri lo. Terus berikanlah konten yang bermanfaat, yang menginspirasi. Apalagi ya? Ya udah itu aja sih paling gitu ya. Semoga Aisar dan Puji dan ya semualah ya, para konten kreator tuh bisa memberi konten-konten yang bermanfaat lah, yang menginspirasi, yang berintegritas. Itu aja. Sar, jadi lu balik kapan ke Indo, Sar, ya kan? Mau gue siapin karpet merah nih di Soekarno-Hatta di Cengkareng. Oke, Sar, sehat-sehat selalu. Ditunggu kedatangannya di Indo ya. Can't wait to see you, Sar. Nah, oke, teman semuanya, para fan Aisyar Khalid atau para fan Aifu dimanapun berada, jadi itulah barusan ya reaksi dari Bunda Lesr yang bisa kita simak bersama-sama ya. Ya udah diperjelas teman semuanya ya. Ini saya tak mau panjang lebar karena sudah dijelaskan ya secara detail oleh Bunda Lesr ini terkait Satria, Ice Need Collab ya, dan tipe menantu Mama Rose dan juga masa depan Aifuda. Jadi dari sekian obrolan dari Bunda Lesr, gimana tanggapan teman semuanya, para fan Aifu atau para fan Aisyah Khalid? Yuk komen di bawah sini sebanyak-banyaknya. Oke, sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.